Bapak mau melakukan coaching ini ya hari ini. Nah, jadi dalam coaching ini ada aspek-aspek penilaian yang dinilai itu saya sebagai observernya. Ya, makanya ada rubrik penilaiannya. Yang dinilai itu adalah dalam coaching ini harus sesuai dengan proses tirta ya, dimana di dalam kita bercoaching itu harus ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach. Nah, Pak Usni saya ingatkan, perlu Pak Guru saya ulang lagi ingatkan, kira-kira apa kompetensi coach yang harus dikuasai dalam proses coaching? Kompetensi saya harus kuasai dalam coach kita nanti yaitu pertama kehadiran penuh atau present, Iya. kemudian mendengarkan aktif dan bagaimana nanti untuk melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, betul sekali jawaban Pak Husni. Nah, sekarang di dalam coaching kita ini Pak Husni, apa indikator keberhasilannya nanti dalam proses coaching kita ini? Kalau menurut saya sih indikator keberhasilannya nanti bagaimana si coach ini mampu menemukan permasalahan atau solusi atas permasalahannya sendiri. Itu yang kompetensi saya ingin capai. Iya, mengajukan pertanyaan yang Iya. berbobot supaya coach ini menemukan Betul. bakatnya dan potensinya. Iya, Betul. Bapak. Nah, Bos nih, oke. Itu indikator keberhasilan Bapak Iya. di dalam proses coaching ini. Iya. Makanya kita langsung aja ke pelaksanaannya ya. Siap-siap Pak Oke, Herman. nah. Ya, tumben nih, ada apa nih? Begini Pak Muslim, sebenarnya sudah lama saya ingin cerita ini tentang permasalahan saya di kelas. Iya. Kebetulan saya ngajarnya itu di kelas rendah untuk menarik perhatian. Fokusnya anak didik kita itu yang namanya kita di kelas rendah yang masih senang bermain Pak Musni. Iya. Saya merasa tidak nyaman selama ini. Perasaan saya sepertinya anak-anak saya ini kurang fokus dalam menerima materi pembelajaran Iya. dari saya, Pak Musni. Jadi menurut Bu Eliana nih, kira-kira apa nih yang mau Bapak Ibu harapkan nih dari obrolan kita pada pagi hari ini? Yang saya ingin dapatkan ini dari permasalahan saya ini ya ingin mendapatkan solusi terbaik bagaimana cara saya bisa menanggulangi permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, Pak Musni. Oke. Nah, kira-kira nih Bu Eliana, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu Eliana ini sehingga kurang begitu fokus dalam pembelajaran tadi? Menurut saya ini ya, Iya. lagi-lagi menurut saya, prediksi saya sebagai seorang guru yang di kelas rendah, mungkin susah sekali kita mengkondisikan kelas itu ya. Iya. Menurut saya penyebabnya mungkin ini ya, salah satunya karena saya juga kurang menghadirkan media pembelajaran pada saat saya menyampaikan materi. Mungkin saya lebih banyak menggunakan metode ceramah tanpa saya kombinasikan dengan metode-metode yang lain seperti LCD. Iya. Begitu jarang sekali saya pakai. Mohon maaf aja ini Pak Musni ya, kalau boleh dulu ketika saya supervisi aja baru saya pakai LCD. Wow. Mungkin itu salah satu penyebab anak didik saya itu kurang fokus menerima materi dari saya. Jadi sepertinya hal ini ada pada ibu ya kira-kira ya, jadi gitu. bukan pada anaknya. Iya. Jadi, nah kira-kira kalau boleh tahu nih, apa sih hal yang mau dilakukan nih supaya nanti anak-anak ibu itu fokus? Kira-kira langkah apa yang mau diambil kira-kira? Rencana saya sih setelah saya konsultasi begitu kan dengan rekan sejawat, bagaimana cara mengatasi, sebelum saya curhat ke Pak Musni, saya juga sering
buka-buka ke video bagaimana membuat anak didik kita itu fokus menerima materi pembelajaran. Mungkin salah satu yang saya sebut tadi langkah yang saya ingin lakukan adalah saya ingin membuat media pembelajaran yang menarik begitu ya. Bagus tuh, bagus. Ya, itu yang salah satunya. Kemudian saya ingin mengajar menggunakan proyektor kayaknya anak-anak. Namanya anak-anak kelas rendah, kebetulan saya ngajar di kelas 2. Iya, iya. Harus kita lebih banyak memperlihatkan gambar-gambar yang menarik mungkin ya. Mungkin tidak bisa dengan kita hanya ceramah saja menjelaskan materi tanpa kita tanpa mereka menyaksikan langsung gitu apa yang kita omongkan. Wah, bagus sekali nih rencana yang diambil dan sepertinya juga menarik nih. Iya. Nah, kira-kira nih Bu Eliana, apa sih komitmennya dari terhadap rencana yang sudah diambil tadi itu? Bagaimana? Komitmen saya karena selama ini Pak Musni jujur saja ya, mungkin hanya beberapa model media saja yang saya sudah buat. Saya ingin sekali, ini keinginan saya ya Pak Musni, paling tidak kalau 1 minggu tidak bisa, 1 minggu 1 media pembelajaran, paling tidak 1 bulan itu saya ingin sekali membuat 1 model media pembelajaran yang menarik anak didik saya nanti untuk belajar. Ya, selain itu juga saya buka-buka di YouTube kan bagaimana membuat anak didik kita itu menarik perhatiannya untuk fokus ke materi yang kita sampaikan. Selain saya membuat media tadi, itu komitmen saya. Wah, itu kedengarannya menarik Bu. Saya sangat mendukung langkah-langkah ini Bu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan ini berjalan dengan lancar atau sesuai dengan harapan Ibu, sehingga di kelas itu suasana belajarnya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, anak-anak fokus, kemudian Ibu menyampaikan materi itu membuat anak-anak menjadi semangat gitu ya. Ini kedengarannya saya ingin mendengar besok lagi ini langkah-langkah ini. Mudah-mudahan kabar baik saya dengarkan atas permasalahan ini, atas solusi-solusi yang sudah Ibu temukan ini. Kira-kira apa yang besok saya dengar, mudah-mudahan ya minggu depan atau kapan Ibu ada sempat atau setelah melakukan rencananya, saya tunggu informasi cerita selanjutnya atas apa yang dialami saat ini. Iya Pak Musni. Ya, terima kasih ya Bu Eliana sudah menyempatkan diri untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan jarang loh Bapak Ibu guru mau sedikit mencurahkan permasalahannya tentang yang dihadapi. Tetapi Bu Eliana sangat terbuka dan saya sangat sependapat dengan langkah-langkah Ibu. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mau diterima sebagai teman curhatnya Ya, Pak siap. Musni ya. Iya, siap. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Musni. Mungkin itu saja Pak Musni yang bisa saya share untuk kali ini. Mungkin di pertemuan berikutnya kalau saya ada solusi mungkin yang lebih baik lagi yang bisa saya ceritakan ke Pak Musni. Insya Allah besok di lain waktu kita ketemu lagi ya. Oke Bu Eliana, terima kasih. Tadi sudah menyelesaikan ini proses coachingnya ya. Iya, ya. Tadi saya lihat ini proses coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Cuma saya sebagai observer ini perlu konfirmasi, perlu umpan balik dari Bapak ya. Yang pertama adalah kira-kira Pak Usni, bagaimana perasaan Bapak proses coachingnya apakah sesuai dengan metode Tirta ini, atau bagaimana menurut Bapak? Kalau saya sih tadi merasa proses coachingnya berjalan dengan baik, lancar, sesuai yang sudah saya rencanakan. Kami sangat terbuka, Bu Eliana itu sangat terbuka atas permasalahannya. Ya, sehingga alur-alur daripada Tirta itu sudah sejalan lah gitu saya sampaikan. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang tadinya dia minta solusi, tetapi setelah saya menggali
informasinya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu untuk menemukan solusi sendiri. Ternyata komitmen yang sudah saya harapkan itu tercapai ternyata di Bu Elena. Dia mau menemukan permasalahan solusinya itu sendiri. Dia Ya. sudah menemukannya. Baik, Pak Husni. Kemudian selanjutnya Pak Husni ya. Ya. Tadi kan pertemuan awalnya kita sepakati Ya. apa keberhasilannya ya. Nah sekarang menurut Bapak ini dari coaching tadi itu apa keberhasilannya menurut Bapak ini dari perasaan itu bagaimana keberhasilan dari coaching Bapak yang dilakukan ini? Kalau saya sih menurutnya keberhasilan dari proses coaching tadi itu di mana si coach ini Nah, mampu menemukan solusinya sendiri. menemukan solusi. Iya, solusinya sendiri, kemudian permasalahan sendiri atas apa yang dia dapat gitu, apa yang dia saat ini alami, sehingga dengan kita menggali beberapa pertanyaan yang berbobot, ternyata dia mampu. Oke Pak Husni, menurut dari semester Bapak sudah berhasil melaksanakan coaching sesuai dengan keberhasilannya. Nah, nanti hasilnya ini akan saya berikan Pak Husni ya. Catatan-catatannya ini sudah akan saya berikan ya sebagai proses penilaiannya dari observer. Oke Pak Husni, kita akhiri proses super pair ini. Dan sukses untuk Bapak Guru. Oke, terima kasih Pak Herman.